Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemerintah berencana menerapkan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli mendatang. Namun hal tersebut menuai polemik karena dianggap bisa memicu penularan COVID-19. Di sisi lain, pembelajaran secara daring juga masih mengalami beberapa kendala, seperti jaringan internet yang tidak merata. Sudah bukan cerita baru lagi bahwa dunia pendidikan Indonesia saat ini mengalami perubahan. Semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, segala bentuk aktivitas manusia berubah. Saat ini pembelajaran daring menjadi solusi yang dipandang baik untuk tetap melanjutkan proses KBM atau kegiatan belajar mengajar di semua jenjang pendidikan. Jika ditelusuri prinsip dikeluarkannya metode pembelajaran daring ini tidak terlepas dari tujuan utama, yaitu memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dari peserta didik, tenaga didik, hingga masyarakat luas, tanpa menghambat pun menghentikan kegiatan belajar mengajar. Namun di sisi lain, pemerintah berencana menerapkan pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang, karena dianggap lebih efektif bagi para murid. Dengan aturan tingkat keterisian kelas hanya sekitar 25 sampai dengan 50%, dan proses pembelajaran dilaksanakan 2 sampai dengan 3 jam saja. Sayangnya hal tersebut menuai polemik, karena dikhawatirkan akan memicu penularan virus COVID-19. Sedangkan jika pembelajaran daring dilakukan secara terus-menerus, masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya jaringan internet di tanah air. Lantas langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Asian Closing Market. Ya, pemirsa, pendidikan merupakan satu hal penting dalam kehidupan manusia. Namun seperti apa potret pendidikan di masa pandemi COVID-19? Apa saja hal yang mendorong dan menjadi tantangan dunia pendidikan saat ini? Langsung saja kita bahas topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya, Mangi, terkait rencana pemerintah menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Ini seperti apa sebetulnya implementasinya? Ya baik, terima kasih Fajar. Ya pemirsa, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 ada di Indonesia. Dan artinya sudah lebih dari 1 tahun juga proses belajar mengajar di dalam negeri sendiri dilakukan secara online ataupun secara daring. Karena memang tujuannya adalah untuk meminimalisir ya penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan hal itu juga disampaikan oleh pemerintah ya lewat surat edaran nomor 4 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dan memang lebih diarahkan untuk melakukan belajar dari rumah ataupun belajar secara daring. Tapi ternyata baru-baru ini beredar isu bahwa Presiden Joko Widodo akan menerapkan sekolah tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 mendatang. Dan tentunya terkait dengan sekolah tatap muka ini akan ada aturan-aturan khusus begitu ya. Dan salah satu alasan pemerintah kenapa akhirnya memilih untuk menerapkan sekolah tatap muka karena ternyata dinilai lebih efektif ya dalam proses belajar mengajar karena proses belajar mengajar ini dilaksanakan secara langsung, jadi tidak terkendala dengan masalah jaringan dan lain sebagainya. Tapi tentunya rencana pemerintah yang ingin menerapkan sekolah tatap muka atau sekolah offline ini menjadi polemik Fajar, karena memang di satu sisi ada pihak yang setuju dengan keputusan tersebut, tapi di lain sisi juga ada pihak yang tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Nah, salah satu alasan kenapa ada pihak yang tidak setuju tentunya dikhawatirkan ya sekolah tatap muka ini akan bisa menimbulkan atau memicu penularan virus COVID-19 yang saat ini saja jumlahnya juga sudah semakin banyak ya, salah satunya karena diakibatkan adanya momen libur lebaran pada bulan Mei 2021 lalu. Tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang setuju nih dengan rencana pemerintah yang ingin menerapkan sekolah tatap muka atau sekolah offline, karena beberapa masyarakat terutama orang tua siswa ini beranggapan bahwa ketika anak-anaknya belajar secara daring di rumah menjadi tidak lebih fokus, dan banyak juga orang tua siswa yang merasa tidak bisa mendampingi anaknya secara penuh ya ketika harus belajar secara online di rumah. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan Fajar terkait dengan rencana pemerintah yang ingin melaksanakan sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang, tapi tentunya rencana tersebut
ternyata mendapat respon positif dan juga respon negatif begitu ya dari berbagai pihak, Fajar. Ya, Mangi, dan kita tahu juga pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM Mikro. Tentunya ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk mengadakan atau mengimplementasikan pembelajaran tatap muka. Tapi terkait dengan rencana tersebut, Mangi, adakah kemudian aturan-aturan khusus dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka nanti? Ya, baik Fajar. Jadi terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang ya, tentunya ada beberapa aturan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Terkait dengan rencana sekolah tatap muka ini memang ingin diadakan di bulan Juli mendatang. Kemudian tentunya pelaksanaannya akan berbeda dengan sekolah tatap muka biasa karena kapasitas kelas yang terisi disarankan ya hanya sekitar 25 sampai dengan 50% saja. Kemudian maksimal pembelajaran dalam satu hari ini hanya berkisar dimulai dari 2 jam sampai 3 jam saja. Kemudian dalam satu pekan sekolah tatap muka ini juga harus dilakukan maksimal 2 kali saja, tidak boleh lebih begitu ya. Dan hal ini tentunya juga nantinya akan masih dievaluasi lagi, masih dikaji lagi oleh pemerintah melihat situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini. Dan hal tersebut juga disampaikan ya oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam tayangan berikut ini. Mendapatkan masukan-masukan dan memberikan perhatian berapa idealnya. Kalau memang 25 yang terbaik, ya kenapa tidak? Kita dukung masukan-masukan dari Pak Presiden, pemerintah pusat. Nanti kita akan diskusikan bersama Forkopimda, bersama epidemiologi, bersama semua pihak, tentu dengan pemerintah pusat. Semua keputusan yang diambil oleh kami, Pemprov, Pak Gubernur, selalu mendengarkan masukan, berdialog dari semua pihak, tidak kecuali, termasuk dari pemerintah pusat. Ya. Selama ini kita dukung kebijakan pemerintah seperti PPKM Mikro dan lain-lain. Tentu semua ini menjadi perhatian kita bersama. Prinsipnya kita memastikan bahwa pendidikan bagi anak-anak kita sesuatu yang penting. Kita sekarang berjuang memastikan kesehatan, memastikan pertumbuhan ekonomi, dan yang tidak kalah penting memastikan pendidikan. Ya, dan tentunya salah satu alasan pemerintah kenapa ingin melaksanakan atau menerapkan sekolah tatap muka di bulan Juli 2021 mendatang adalah untuk mendukung kemajuan di sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi juga hal ini masih dikaji lebih lanjut lagi ya, karena memang sebenarnya Fajar hingga saat ini ada beberapa sekolah di Indonesia ya, sekitar 15% sekolah yang ada di Indonesia ini telah menerapkan uji coba sekolah tatap muka, dan hal ini juga masih akan dievaluasi kembali, yaitu dinilai dari situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia seperti apa. Tapi memang jika nantinya di bulan Juli sekolah tatap muka ini benar-benar akan dilaksanakan, pemerintah akan mengawasi protokol kesehatannya dengan sangat ketat tentunya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di lingkungan-lingkungan sekolah, Fajar. Oke, tapi tadi Mangi menyebutkan bahwa rencana pemerintah ini menuai polemik dari berbagai pihak. Tapi sebetulnya respon-respon yang sudah disuarakan ini seperti apa, Mangi? Termasuk diantaranya dari para orang tua murid sendiri. Ya baik Fajar, tentunya rencana pemerintah ini mendapat respon dari berbagai pihak ya, salah satunya dari orang tua murid. Nah, untuk kita lebih jelasnya lagi ya terkait dengan respon orang tua murid seperti apa, langsung saja kita bersama-sama saksikan tayangan berikut ini. Ini kita coba untuk tatap muka ya, dicoba aja dulu lah. Gimananya nanti tinggal masih melakukan evaluasi di depan. Iya, kita masih evaluasi aja dulu. Ya biar anak nggak malas aja di rumah gitu kan. Biasanya kan online-nya kan dari Google atau apa gitu. Kalau ibu sendiri setujunya nih enakan online apa tatap muka sih? Enak sih tatap muka langsung Mas, karena kan udah kelas tinggi ya. Tahun depan udah mau ujian gitu. Jadi lebih setuju tatap muka ya? Iya. Ya, ternyata respon dari beberapa orang tua siswa yang menyatakan bahwa mereka setuju ya dengan rencana pemerintah yang ingin menerapkan sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang. Nah, salah satu alasannya adalah karena menurut para orang tua siswa ini ketika anak-anaknya harus belajar di rumah, mereka ini menjadi lebih tidak fokus begitu ya. Kemudian ternyata alasan lainnya kenapa orang tua siswa setuju dengan rencana pemerintah tersebut, tentunya banyak sekali orang tua yang memang merasa tidak bisa mendampingi anak-anaknya secara penuh ketika anak-anaknya harus
melakukan sekolah ataupun belajar daring secara online di rumah. Dan tentunya dengan diadakannya sekolah tatap muka, menurut para orang tua ini akan bisa mengurangi learning loss yang ada di Indonesia, Fajar. Dan selain itu banyak juga nih orang tua yang ternyata mengeluhkan bahwa dengan adanya sekolah daring selama ini yang sudah berjalan membuat kuota internet atau pos-pos internet ini harganya menjadi lebih mahal. Artinya ada pengeluaran lebih yang harus dibayarkan oleh orang tua tersebut ketika sekolah daring ini dilaksanakan kurang lebih sudah 1 tahun lamanya, begitu Fajar. Oke, jadi memang dari orang tua murid responnya cenderung lebih mendukung adanya pembelajaran tatap muka, meskipun memang pasti orang tua juga berharap bahwa pembelajaran tatap muka tidak menjadi sarana penularan COVID-19. Tapi memang tadi berbagai problem akhirnya juga menjadi curhatan begitu ya, dalam tanda kutip bagi para orang tua murid. Tapi Mangi, di sisi lain atau di saat yang sama, adakah yang juga tidak setuju dengan rencana penerapan pembelajaran tatap muka ini? Baik Fajar, jadi ini ada pernyataan dari Nadiem Makarim. Nah sebenarnya beliau ini menyatakan bukan tidak setuju ya, tapi lebih memberikan peringatan atau solusi terkait dengan ketika ada beberapa wilayah yang saat ini sedang menerapkan PPKM, lebih baik tidak melaksanakan sekolah tatap muka terlebih dahulu. Namun ketika nanti di wilayah-wilayah tersebut kasus COVID-19-nya sudah mulai melandai, barulah boleh melaksanakan sekolah tatap muka. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Satu hal mungkin yang akan terjadi adalah di mana ada situasi PPKM, yaitu pembatasan skala mikro. Ya itu saja yang mungkin dalam kan sekarang pembatasan skala mikro itu dalam waktu 2 minggu ya biasanya kan untuk melakukan isu itu. Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut berarti tidak bisa tatap muka terbatas, tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor. Dalam 2 minggu itu ada pembatasan gitu, dan di 2 minggu itu kalau kemungkinan akan dilaksanakan bahwa tidak ada tatap muka terbatas yang boleh terjadi untuk kelurahan atau desa tersebut, ya kan, mikro makanya tingkatnya. Jadi itu sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa membypass ya, bisa saja menganulir selama 2 minggu tersebut proses pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, jadi saya tegaskan kembali menurut pernyataan dari Mendikbudristek ya, lebih baik kepada wilayah-wilayah yang memang saat ini sedang menjalani PPKM Mikro tidak melakukan sekolah tatap muka terlebih dahulu. Namun ketika kasus COVID-19 di wilayah tersebut sudah mulai melandai, barulah boleh melaksanakan sekolah tatap muka. Karena dikhawatirkan jika tetap melaksanakan sekolah tatap muka di saat kondisi yang seperti ini ya, akan bisa memicu penularan virus COVID-19. Terlebih setelah adanya momen libur lebaran, kenaikan kasus COVID-19 ya di Indonesia ini mencapai 50%, bahkan kasus aktifnya sendiri saat ini telah mencapai angka sekitar 113.000 kasus aktif aja. Ya, dengan berbagai kondisi tadi dan juga berbagai pertimbangan tadi, kemudian adakah saran atau solusi yang bisa ditawarkan, Mangi, untuk dunia pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini? Baik, sebelum kita bicara terkait solusi, mungkin saya ingin memaparkan sedikit ya terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sekolah offline atau sekolah tatap muka dan juga sekolah daring ataupun sekolah online. Nah, kita mulai dulu Fajar dari sekolah tatap muka ataupun sekolah offline begitu, di mana sebenarnya ketika pelaksanaan sekolah tatap muka atau sekolah offline ini di sisi lain ya bisa membuat para murid atau para siswa belajar ini menjadi lebih efektif karena belajarnya ini dilaksanakan secara langsung dan tidak terkendala terkait dengan jaringan. Tapi sebenarnya jika kita lihat lagi dengan kondisi yang seperti ini terkait dengan sekolah tatap muka ini dikhawatirkan bisa memicu penularan virus COVID-19 yang jumlahnya akan semakin banyak. Kemudian kita geser sedikit ke sekolah daring atau sekolah online, memang sebenarnya ini bisa kelebihannya ya bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia dan juga di lingkungan-lingkungan sekolah. Tapi ternyata sebenarnya tidak semua masyarakat ini memiliki kemampuan yang sama. Nah, balik lagi tidak semua masyarakat bisa menyediakan gawai digital ataupun device ya untuk melaksanakan sekolah daring. Kemudian juga tidak semua orang tua ini bisa mendampingi anaknya karena terbentur kegiatan lain misalnya bekerja atau hal-hal lainnya, dan banyak juga orang tua yang ternyata lagi-lagi mengeluhkan kuota internetnya ini menjadi bengkak dan juga cukup mahal. Tapi pada akhirnya jika memang pemerintah ini nanti
tetap ingin menerapkan sekolah tatap muka, tentunya ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, dengan sekolah sendiri, kemudian dengan Satgas COVID-19, fasilitas kesehatan, tentunya untuk mengawasi protokol kesehatan agar lebih ketat lagi ketika dilaksanakannya sekolah tatap muka. Dan memang hingga saat ini saja sudah ada sekitar 15,5% sekolah di Indonesia yang telah melaksanakan uji coba sekolah tatap muka, dan memang masih dievaluasi kembali ya hingga tanggal 26 Juni mendatang bagaimana implementasi dari pelaksanaannya sendiri. Dan tentunya jangan sampai ketika sekolah tatap muka ini nanti dilaksanakan justru menjadi bumerang ya, dan bisa memicu penularan virus COVID-19 semakin banyak lagi di lingkungan-lingkungan sekolah. Jadi memang ketika pemerintah ingin melaksanakan sekolah tatap muka tersebut, ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Dan tentunya terkait dengan sekolah daring juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dan sebenarnya sekolah daring ini kan juga sudah berjalan lebih dari 1 tahun begitu ya, ketika ada pandemi COVID-19 masuk di Indonesia pertama kali di bulan Maret 2020 lalu. Tapi menurut Fajar sendiri sejauh ini terkait dengan evaluasi dari sekolah daring atau pembelajaran daring di Indonesia ini seperti apa sih, Fajar? Ya, terkait dengan pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan kurang lebih 1 tahun ke belakang begitu ya. Ini memang beberapa hal perlu diperhatikan, terutama jaringan internet yang memadai begitu ya. Ini memang belum merata di seluruh Indonesia, bahkan dari berbagai atau ribuan sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini memang belum memiliki jaringan internet yang memadai. Di antaranya ada 48.000 sekolah begitu ya, ini belum memadai untuk bisa mendukung pembelajaran daring. Sementara dari sisi murid dan juga orang tua, kita tahu memang berbagai keterbatasan tentunya ada begitu ya. Tidak hanya paket internet yang memang dirasa cukup mahal dan membuat biaya bulanan menjadi bengkak, tapi memang tidak semua rumah tangga ataupun orang tua mampu memenuhi kebutuhan gadget ataupun device yang bisa mendukung anak-anaknya untuk bisa belajar daring. Sehingga memang hal-hal ini juga harus diperhatikan, tidak hanya memutuskan untuk menerapkan pembelajaran daring, tapi bagaimana kemudian sarana dan juga prasarananya bisa mendukung. Sehingga memang pemerintah harus terus memikirkan berbagai upaya, sehingga pembelajaran tatap muka sebetulnya memang bisa menjadi salah satu solusi ataupun alternatif, asalkan dengan aturan-aturan yang memang cukup ketat, sehingga akhirnya bisa aman untuk semuanya, baik untuk para pendidik ataupun juga para murid yang mengikuti pembelajaran di tatap muka. Sehingga hal-hal tadi memang patut digarisbawahi dan terus dicarikan solusinya. Sementara dengan pembelajaran daring yang kita tahu masih menemukan berbagai kendala, Mangi. Adakah kemudian lagi-lagi solusi atau saran yang bisa diberikan terkait dengan pembelajaran daring yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini? Baik, Fajar, tadi Fajar juga sudah sempat menyampaikan ya bahwa dari total sekitar 216.000 sekolah yang ada di Indonesia, 48.000 sekolah ini masih memiliki kendala terkait dengan jaringan internet, dan biasanya ini memang berada di sekolah-sekolah di daerah terpencil, Fajar dan juga pemirsa. Nah, ini sebenarnya jika kita lihat latar belakangnya begitu ya, penyebabnya adalah karena kondisi geografis yang memang kadang menyulitkan pemerintah dalam membangun infrastruktur digital di wilayah tersebut, dan banyak juga ternyata infrastruktur jalan dan juga listriknya juga belum memadai di daerah-daerah yang memang bisa kita katakan terpencil ya, yang akhirnya kesulitan mendapatkan jaringan internet. Dan tentunya hal tersebut ternyata ini membuat pembangunan menara telekomunikasi atau BTS menjadi lebih mahal ya di daerah-daerah terpencil, karena tadi terkait dengan terbentur ya, terkait dengan masalah geografis dari mulai jalanan dan lain sebagainya. Dan salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika ingin membangun infrastruktur digital yang katanya lebih mahal ya di daerah-daerah terpencil ini adalah pemerintah bisa sebenarnya menggandeng pihak-pihak swasta agar nantinya ketika pembangunan infrastruktur digital di wilayah-wilayah terpencil tersebut biayanya menjadi lebih efisien atau bisa menjadi lebih murah lagi begitu ya, karena ada beberapa pihak yang memang berkolaborasi. Dan tentunya keuntungan bagi pihak swasta sendiri ketika menggeluti bisnis telekomunikasi tersebut begitu ya, menjadi investor untuk pembangunan infrastruktur digital adalah jika kita lihat ke depannya tren terkait dengan perkembangan di sektor digital maupun telekomunikasi ini akan terus tumbuh berkembang di beberapa tahun ke depan. Bahkan diproyeksikan tahun ini saja terkait dengan industri digital dan telekomunikasi ini akan tumbuh sekitar 5,1%. Dan tentunya terkait dengan sekolah daring sendiri yang masih terbentur beberapa kendala, hal lainnya adalah pemerintah juga harus lebih fokus memikirkan terkait dengan anggaran pendidikan, terutama bagi
insentif ya bagi masyarakat-masyarakat yang memang memerlukan dukungan pemerintah dalam sekolah daring, salah satunya adalah dukungan mengenai kuota internet sendiri, Fajar. Nah, menurut Fajar sejauh ini anggaran pendidikan dan juga untuk kuota internet ya bagi masyarakat ini seperti apa sih, Fajar? Apakah masih berlanjut atau sudah tidak ada lagi, Fajar, sejauh ini? Iya, berdasarkan informasi terakhir memang masih berlanjut begitu ya, meskipun memang kuotanya diperkecil atau lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana di anggaran kuota Maret hingga Mei 2021 ini hanya 2,6 triliun rupiah, padahal anggaran kuota September hingga Desember di tahun lalu mencapai 7,2 triliun. Di mana contohnya adalah kuota bagi jenjang PAUD dari 15 GB per bulan menjadi hanya 7 GB, kemudian kuota bagi mahasiswa dari 50 GB menjadi hanya 15 GB. Padahal anggaran pendidikan di 2021 ini naik 5 kali lipat menjadi 550 triliun rupiah, dan pastinya ini memang harus terus dipikirkan bagaimana kemudian bisa mendukung pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 yang memang masih belum kita tahu sampai kapan akan berakhir. Dan itu juga sekaligus data-data yang saya bagikan menjadi penutup bagi diskusi kita kali ini. Mangi, terima kasih banyak sudah berbagi di siang hari ini, kita akan lanjutkan di lain waktu. Terima kasih, pemirsa. IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pastikan Anda masih bersama kami.